Setelah berhasil meraih kemenangan luar biasa dalam pertempuran Titanomachi, Poseidon dianugerahi kekuasaan mutlak atas lautan yang luas, misterius, dan penuh rahasia. Namun, menjadi penguasa dari samudra yang tak berujung bukanlah sebuah tanggung jawab yang dapat dianggap enteng. Dengan trisulanya yang legendaris sebagai lambang kekuatan, kedikdayaan, serta otoritasnya, Poseidon harus menghadapi berbagai tantangan berat yang tak terelakkan. Dari serangan mematikan monster laut yang buas dan tak kenal ampun, pemberontakan yang tiba-tiba meletus di kerajaan bawah laut Atlantis, hingga intrik penuh kelicikan dan tipu daya dari para dewa lain yang diam-diam mengincar tahtanya. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan risiko besar. Ketika gempa bumi dahsyat mengguncang dunia manusia, membawa kehancuran yang meluas dan menimbulkan kekacauan yang luar biasa, Poseidon dihadapkan pada keputusan yang sangat sulit dan penuh dilema. Ia harus memutuskan apakah akan menggunakan kekuatannya untuk menjadi pelindung serta penyelamat umat manusia dari kehancuran, atau justru menjadi sosok penghancur yang membawa kehancuran total bagi segalanya. Poseidon, setelah menyelesaikan pembagian kekuasaan dengan dua saudara kandungnya, Zeus dan Hades, mulai berfokus untuk membangun dan mengembangkan kerajaannya yang luas di bawah permukaan laut. Dengan kekuatan ilahinya yang luar biasa, ia menciptakan sebuah kota megah yang diberi nama Atlantis. Kota ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan yang megah, tetapi juga menjadi simbol kebesaran, kemegahan, dan kekuatan Poseidon sebagai penguasa lautan. Ia mengumpulkan berbagai makhluk laut untuk menjadi pengikut setianya, menjadikan mereka pelindung utama kerajaannya, dan memastikan terciptanya harmoni yang abadi di kedalaman samudra. Namun, kedamaian yang telah ia bangun dengan penuh usaha dan ketekunan mulai terguncang ketika salah satu makhluk purba yang legendaris, Kraken, bangkit dari tidur panjangnya yang penuh misteri, membawa ancaman besar bagi kerajaan bawah laut. Awal mula pemberontakan besar di Atlantis dimulai dari rasa ketidakpuasan mendalam yang dirasakan oleh para penghuni lautan terhadap pemerintahan Poseidon. Mereka menganggap bahwa Poseidon lebih sering sibuk mengurus kepentingan para dewa di Olympus daripada memperhatikan kesejahteraan rakyatnya yang hidup di kedalaman laut. Kekecewaan ini terus berkembang menjadi kemarahan yang meluas, terutama ketika rakyat merasa diabaikan dan dibiarkan menghadapi berbagai kesulitan tanpa adanya perhatian dari sang penguasa. Ketegangan mencapai puncaknya ketika seorang pemimpin pemberontak bernama Nereus muncul. Dengan keberanian yang luar biasa, Nereus menyatakan tekadnya untuk merebut tahta dari Poseidon dan membebaskan lautan dari belenggu kekuasaan yang dianggap tidak adil. Menghadapi ancaman serius ini, Poseidon tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan dahsyat dari trisula legendarisnya. Ia harus membuktikan bahwa dirinya masih pantas untuk dihormati sebagai pemimpin sejati sekaligus bertanggung jawab menjaga kedamaian dan keseimbangan di kerajaan bawah laut. Murka Dewa Laut Poseidon ketika manusia mulai berani melawan dan menantang otoritas para dewa. Poseidon, sang penguasa lautan yang perkasa, menunjukkan kemarahannya yang luar biasa dahsyat. Dengan kekuatannya yang tak tertandingi, ia menciptakan badai besar yang menghancurkan kapal-kapal tanpa ampun, menenggelamkan armada di tengah samudra yang bergelora. Tak hanya itu, ia juga mengguncang daratan dengan gempa hebat yang meluluh lantakkan kota-kota, merobohkan bangunan megah, dan mengubah peradaban menjadi puing-puing yang berserakan. Namun, di tengah amukan dan emosinya yang menggelegak, Poseidon mulai merenungkan konsekuensi dari tindakan destruktifnya. Ia mempertanyakan dirinya sendiri, apakah kemarahan yang begitu besar itu benar-benar mencerminkan keadilan dan tanggung jawabnya sebagai penjaga lautan, pelindung keseimbangan alam semesta. Dalam usahanya untuk menemukan pencerahan, ia bertemu dengan seorang manusia bijak, seorang tokoh sederhana namun penuh wawasan yang memberikan pandangan baru tentang arti sejati dari keadilan. Dari perbincangan tersebut, Poseidon akhirnya sadar bahwa dunia membutuhkan keseimbangan, dan keadilannya sebagai dewa bukanlah tentang melampiaskan amarah semata, melainkan tentang menjalankan tugas untuk menjaga harmoni di antara semua makhluk. Pertarungan Poseidon melawan Kraken. Ketika Kraken mulai melepaskan amukannya yang dahsyat dengan menghancurkan wilayah lautan dan daratan tanpa ampun,
Poseidon tidak memiliki pilihan lain selain turun tangan dan menghadapi makhluk legendaris ini dalam sebuah pertarungan yang benar-benar luar biasa epik dan penuh ketegangan. Dengan kekuatan luar biasa yang dimilikinya sebagai penguasa lautan, ia memanggil makhluk-makhluk laut yang paling setia untuk bergabung dalam pertempuran, sembari meminta dukungan dari para dewa lainnya yang memilih untuk berpihak kepadanya. Pertempuran dahsyat ini bukan hanya sekadar perlawanan untuk menjaga dunia dari kehancuran total, tetapi juga menjadi sebuah ujian besar yang menguji batas kekuatan dan kebijaksanaan Poseidon. Dalam perjuangan yang dipenuhi oleh tantangan besar dan bahaya di setiap langkahnya, Poseidon harus menghadapi keputusan yang sangat sulit, termasuk mengorbankan sesuatu yang amat berharga baginya demi memastikan kemenangan yang menentukan. Setelah berhasil mengalahkan kraken yang mengancam kedamaian lautan serta menenangkan gelombang yang bergolak dengan kekuatannya yang luar biasa, Poseidon kembali ke Atlantis dengan membawa pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang makna sejati dari kekuasaan dan tanggung jawab. Ia menyadari bahwa menjadi penguasa lautan bukan hanya tentang menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi, tetapi juga menuntut kebijaksanaan yang mendalam dalam mengambil keputusan serta menjaga keseimbangan di antara berbagai elemen yang ada di dunia bawah laut. Dengan berakhirnya ancaman dari kraken, Poseidon memahami bahwa tantangan di lautan yang luas tak akan pernah benar-benar hilang. Lautan tetap menyimpan banyak misteri yang belum terungkap, dan perjalanan sang dewa laut untuk melindungi kerajaannya, menjaga harmoni, serta menghadapi ancaman baru masih merupakan tugas yang panjang dan penuh dengan tantangan. Dukung channel Urban Journey dengan cara subscribe, like, dan share video-videonya agar terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak konten inspiratif. Bersama Urban Journey, mari jelajahi keindahan yang penuh cerita dan pengalaman seru.